Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk belajar kembali membaca tafsir surat Al-Anfal. Pada kesempatan ini saya mencoba belajar membaca tafsir surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 9 sampai dengan ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 9 dan 10. Imam Ahmad meriwayatkan, Ibnu Abbas telah menceritakan kepadaku, Umar bin Khattab telah menceritakan kepadaku. Dia berkata, pada hari perang Badar, Nabi SAW memandang kepada para sahabatnya dan mereka terdiri dari 300 orang lebih, dan melihat kepada orang-orang musyrik. Ternyata jumlah mereka lebih dari 1000 orang. Maka Nabi SAW menghadap kiblat dan beliau mengenakan kain selendang juga sarungnya. Kemudian beliau bersabda, Allahumma aynama wa'adtani, Allahumma anjis ma wa'adtani, Allahumma innaka in tuhlik hadhil isabata min ahlil Islam fala tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, manakah yang telah Engkau janjikan kepadaku? Ya Allah, tunjukkan apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya jika Engkau binasakan kelompok kecil dari orang-orang Islam ini, maka Engkau tidak akan disembah di bumi ini untuk selamanya. Umar berkata, maka Nabi SAW tidak henti-hentinya berdoa dan memohon pertolongan kepada Rabb-Nya hingga selendangnya terjatuh. Maka Abu Bakar mendatanginya dan mengambil selendang beliau dan memakaikannya kepada beliau. Kemudian mendampinginya dari belakang beliau seraya berkata, wahai Nabiullah, sudah cukup pengaduanmu untuk Rabb-Mu, karena sesungguhnya Allah akan mengabulkan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Maka Allah pun menurunkan ayat ini, Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 9. Maka ketika terjadi hari itu dan bertemulah dua pasukan, Allah Azza wa Jalla menghancurkan orang-orang musyrik sehingga terbunuhlah dari mereka 70 orang tentaranya dan tertawan 70 orang tentara.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan Abu Bakar, Umar dan Ali. Abu Bakar berkata, "Wahai Nabiullah, mereka adalah anak-anak paman, kerabat dekat dan masih bersaudara. Maka saya berpendapat hendaknya engkau mengambil dari mereka harta tebusan, dan apa yang kita ambil dari mereka menjadikan kekuatan kita menghadapi orang-orang kafir. Semoga Allah akan memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka menjadi pendukung kita." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa pendapatmu wahai Ibnul Khattab?" Umar radhiyallahu an menjawab, "Aku berkata, demi Allah, aku tidak berpendapat seperti pendapat Abu Bakar. Akan tetapi, aku berpendapat, engkau serahkan fulan kerabat Umar kepadaku untuk aku penggal lehernya, dan engkau serahkan Aqil kepada Ali untuk dia penggal lehernya, dan engkau serahkan fulan saudara Hamzah kepada Hamzah untuk dia penggal lehernya, sehingga Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa tidak ada kasih sayang dalam hati kita kepada orang-orang musyrik. Mereka adalah para pembesar, para tetua dan para pemimpin." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam condong kepada pendapat Abu Bakar dan tidak kepada pendapatku. Kemudian beliau mengambil tebusan dari mereka. Maka pada hari esoknya Umar berkata, "Pagi-pagi aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau dan Abu Bakar duduk dan keduanya menangis. Maka aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang membuat engkau dan sahabatmu menangis. Jika aku bisa menangis, aku akan menangis, dan jika aku tidak bisa menangis, aku akan berusaha menangiskan diri karena kalian berdua menangis.' Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pendapat yang diajukan sahabatmu berupa tebusan, sungguh telah ditambahkan kepadaku siksa kalian lebih dekat daripada pohon terdekat." Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Ma kana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yusakhina fil ard." Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Quran Surat Al-Anfal Surat 8 ayat 67. Sampai firman-Nya, "Laula kitabun minallah sabaqa lamasakum fima akhadatum adzabun azim." Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Quran Surat Al-Anfal Surat 8 ayat 68, yaitu tebusan. Kemudian dihalalkan bagi mereka harta ghanimah, rampasan perang. Maka ketika terjadi perang Uhud di tahun berikutnya, mereka dihukum akibat apa yang mereka lakukan pada perang Badar berupa mengambil tebusan, sehingga di antara mereka gugur 70 orang. Dan pada saat peperangan, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lari dari beliau, sehingga kedua gigi peraham beliau pecah, kening kepala beliau sobek, dan mengalir darah di muka beliau. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Awalamma asabatakum musibah qad asabatum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir." Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar? Kamu berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Imran Surat ketiga ayat 165. Disebabkan kalian mengambil tebusan.
dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawai melalui jalan periwayatan dari Ikrimah bin Amr dan disahihkan oleh Ali bin Al-Madini dan Imam At-Tirmidzi. Mereka berkata, hadis ini tidak diketahui kecuali dari hadis Ikrimah bin Amr Al-Yamani. Dan demikian pula yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dan Al-Aufi dari Ibnu Abbas, menuturkan bahwa ayat yang mulia ini yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Iz tastaghitsuna rabbakum." Ingatlah ketika kami memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, berkenan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang dituturkan oleh Yazid bin Tabi As-Suddi dan Ibnu Juraij. Abu Bakar bin Ayyash berkata dari Abu Husain dari Abu Soleh, dia berkata, ketika pada hari perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenandungkan doa permohonan kepada Rabb-Nya dengan sebenar-benarnya berdoa. Lalu Umar bin Al-Khattab mendatangi beliau seraya berkata, "Duhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah engkau bersenandung memohon kepada Rabb-Mu. Demi Allah, sesungguhnya Allah pasti akan memenuhi janjinya kepadamu." Imam Bukhari meriwayatkan hadis di dalam kitab Al-Maghazi atau peperangan pada bab tentang firman Allah Azza wa Jalla, "Iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Dan ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu sampai firman-Nya, "Fa innallaha syadidul iqab." Maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 9 sampai dengan 13. Dia berkata, dari Makhorik, dari Tariq bin Shihab, dia berkata, aku mendengar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku menyaksikan dari Al-Miqdad bin Al-Aswad suatu peristiwa di mana aku menjadi pelaku peristiwa tersebut lebih aku sukai daripada apapun yang dibandingkan dengannya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada perang Badar dan memohonkan kebinasaan bagi orang-orang musyrik. Al-Miqdad berkata, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan kaumnya Nabi Musa, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila." Karena itu pergilah kamu bersama Rabb-Mu dan berperanglah kamu berdua. Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 24. Akan tetapi kami akan berperang dari sebelah kanan kirimu, di hadapanmu dan di belakangmu. Maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya berseri-seri, yaitu karena ucapan Al-Miqdad tadi. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ubaidullah bin Hausyab dari Ikrimah dari Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada perang Badar, "Ya Allah, aku meminta jaminan dan janjimu. Ya Allah, jika engkau mau, engkau tidak akan diibadah. Ya Allah, aku meminta jaminan dan janjimu. Ya Allah, jika engkau mau, engkau tidak akan diibadahi." Maka Abu Bakar memegang pundak beliau seraya berkata, "Cukuplah." Maka beliau keluar lalu bersabda seraya membacakan ayat, "Sayuhramul jam'u wa yuwallunal sayuhza'ul jam'u
wa yuwallunad dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan akan mundur ke belakang. Quran surat Al-Qamar surat 54 ayat 45. Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan hadis tersebut dari Bundar dari Abdul Wahab bin Abdul Majid As-Saqafi. Maksud dari firman Allah Azza wa Jalla, bi alfi minal malaikati murdifin, dengan 1000 pasukan malaikat yang datang berturut-turut, adalah sebagian mereka berada di belakang sebagian yang lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Harun bin Antaroh dari Abu Ba'as dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa murdifina artinya adalah mutabi'in, berturut-turut terus berkelanjutan tanpa terputus. Dan mungkin juga yang dimaksud dengan murdifina adalah mereka para malaikat berada di belakang kalian, yaitu memberi bantuan kepada kalian. Sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksud dengan murdifina adalah yang membentangkan bantuan. Seperti perkataanmu, berikanlah para lelaki, maka tambahlah jumlahnya demikian dan demikian. Demikian pula yang dituturkan oleh Mujahid, Ibnu Katsir Al-Qari dan Ibnu Sa'id, bahwa yang dimaksud dengan murdifina adalah mereka membentangkan bantuan. Abu Kadinah berkata dari Qobus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, anni mumidukum bi alafim minal malaikati murdifin, aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut, adalah di belakang setiap malaikat itu terdapat malaikat yang mengiringinya. Dan dalam sebuah riwayat dengan sanad ini, bahwa yang dimaksud dengan murdifina adalah sebagian mereka malaikat berturut-turut setelah sebagian yang lainnya. Demikianlah yang dituturkan oleh Abu Zabyan, Ad-Dahhak dan Qatadah. Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis, dia berkata dari Az-Zam'a, dari Abu Al-Huwairits, dari Muhammad bin Jubair, dari Ali karamallahu wajah, dia berkata, malaikat Jibril turun memimpin 1000 pasukan para malaikat dari arah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan padanya ada Abu Bakar. Malaikat Mikail turun memimpin 1000 pasukan dari arah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya berada di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sanad hadis ini sahih, maka hal tersebut berkonsekuensi bahwa 1000 malaikat berturut-turut turun tanpa henti dengan jumlah yang sama. Oleh karena itu, sebagian ahli tafsir membaca murdifina dengan murdafin, dengan memfathahkan huruf dal, wallahu a'lam. Sedangkan yang masyhur adalah yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia berkata, Allah memberikan bantuan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dengan mengirimkan 1000 bala tentara para malaikat. Malaikat Jibril memimpin sekitar 500 malaikat di sebelah kanan, sedangkan malaikat Mikail memimpin 500 malaikat di sebelah kiri. Imam Abu Ja'far bin Jarir dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ikrimah bin Amr dari Abu Zamil Samak bin Walid al-Hanafi,
dari Ibnu Abbas, dari Umar, hadisnya telah disebutkan sebelumnya. Kemudian Abu Zamil berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu an telah menceritakan kepadaku seraya berkata, ketika seseorang di antara kaum muslimin merasa sangat berat dalam menghadapi seseorang dari kaum musyrikin yang berada di depannya, tiba-tiba dia mendengar suara cemeti melengking di atasnya yang diiringi suara pasukan kuda perang. Dia berkata, aku menemui Haizum. Tiba-tiba dia melihat kepala orang musyrik yang ada di hadapannya seketika itu tersungkur terlentang. Dia berkata, lalu dia pun melihatnya. Ternyata orang musyrik itu hidungnya telah hancur, wajahnya terbelah seperti terkena sabetan cemeti. Aku pun mengamati hal tersebut. Kemudian datanglah kaum Ansor, lalu mereka menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Engkau membenarkan hal tersebut datang dari bentangan langit yang 3. Maka pada saat itu kaum musyrikin yang terbunuh berjumlah 70 orang dan 70 orang lainnya ditawan. Imam Al-Bukhari berkata, bab kehadiran para malaikat pada perang Badar. Dari Yahya bin Sa'id, dari Mu'az bin Rifa'ah bin Rafi Az-Zarqa, dari ayahnya, dan ayahnya adalah salah seorang yang ikut serta dalam perang Badar. Dia berkata, malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, apa penilaian kalian terhadap orang-orang yang ikut serta pada perang Badar di tengah-tengah kalian? Beliau berkata, mereka termasuk kaum muslimin yang paling utama. Atau beliau mengucapkan kalimat yang serupa. Dia berkata, demikian pula para malaikat yang ikut dalam perang Badar tersebut. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari. Dan Imam At-Tabrani telah meriwayatkannya di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dari hadis Rafi bin Khudaij, sedangkan riwayat itu salah. Yang benar adalah riwayat Imam Bukhari, wallahu a'lam. Di dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar pada saat Umar memberikan pandangannya untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah, tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan bagi orang-orang yang turut dalam perang Badar dan berfirman, silahkanlah kalian berbuat sesuka kalian, sesungguhnya aku Allah telah mengampuni kalian. Firman Allah, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah. Dan Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Maksudnya, tidaklah Allah Azza wa Jalla mengirimkan bantuan dengan dikirimkannya bala tentara malaikat selain berita gembira bagi kalian. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Jika tidak demikian, sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk memberikan kemenangan kepada kalian atas musuh-musuh kalian. Maksudnya, walaupun tanpa adanya bantuan dari para malaikat, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man nasru illa min indillah." Dan tidak ada kemenangan kecuali dari Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza laqitumul ladzina kafaru
fadarbar riqabi hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaqo fa imma manna ba'du wa imma fidaan hatta tad'a al-harbu awzaruha zalika walau yasha'ullah la antasara minhum walakil liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillah wala yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudakhiluhumul jannah arrafaha lahum. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberikan pinjaman kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan masukkanlah mereka ke dalam jannah yang telah diperkenankannya kepada mereka. Quran Surat Muhammad Surat 47 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Dan firman Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin waliyumahisallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Quran Surat Al-Imran Surat 3 ayat 140 dan 141. Inilah hikmah-hikmah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam pensyariatan jihad melawan orang-orang kafir dengan tangan orang-orang yang beriman. Pada masa dahulu Allah Azza wa Jalla menyiksa umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabi dengan cara menurunkan bencana yang turun merata kepada umat-umat yang mendustakan. Seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam yang dihancurkan dengan topan, kaum Ad yang pertama dengan angin pembawa petaka, kaum Tsamud dengan sekali teriakan yang menggemparkan, kaum Nabi Lut alaihissalam dengan dipenamkan ke dalam tanah, dibalik dan dihujani batu sijil, dan kaum Syuaib dengan azab yang datang pada hari naungan awan. Pada saat Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Musa alaihissalam dan membinasakan musuhnya yaitu Fir'aun dan kaumnya dengan cara menenggelamkannya ke dalam lautan, kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana di dalam kitab Taurat tersebut disyariatkan peperangan melawan orang-orang kafir, dan hukum itu tetap berlaku dan berlangsung pada syariat-syariat setelahnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla,
Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlakanal qurunal ula. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab atau Taurat sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu. Quran Surat Al-Qasas Surat 28 ayat 43. Peperangan yang dilakukan oleh orang-orang beriman terhadap orang-orang kafir itu lebih menghinakan orang-orang kafir dan lebih melegakan orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman dari umat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatiluhum yu'adzibhumullah biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang beriman. Quran Surat At-Taubah Surat 9 ayat 14. Oleh karenanya, terbunuhnya para pembesar Quraisy di tangan musuh-musuh yang mereka pandang remeh lebih menyakitkan mereka dan lebih melegakan hati para pasukan keimanan. Maka terbunuhnya Abu Jahal di tengah peperangan dan berkecamuknya pertempuran lebih menghinakan daripada kematian di atas tempat tidur, karena adanya suatu bencana, tersambar halilintar atau semacamnya, sebagaimana hal Abu Lahab, semoga laknat Allah menimpanya, yang mati karena terkena adasah, titik-titik hitam yang muncul di muka seseorang yang menyebabkan kematian dan penyakit menular, sehingga tidak ada seorang pun dari keluarganya yang berani mendekati. Saat membandingkannya, mereka hanya berani menyiramkan air dari jauh, dan saat menguburkannya, mereka melakukannya dengan cara melempari dengan batu hingga terkubur. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Maksudnya hanya Allah lah kemuliaan itu, dan juga bagi Rasulnya dan orang-orang yang beriman di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah, Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'min Surat 40 ayat 51. Firman Allah Azza wa Jalla, Hakim, Maha Bijaksana. Maksudnya Allah Maha Bijaksana dalam segala hal yang disyariatkannya, berupa memerangi orang-orang kafir, meskipun Allah kuasa untuk menghancurkan dan membinasakan mereka dengan daya dan kekuatannya yang maha tinggi. Demikian tadi pembacaan tafsir surat Al-Anfal ayat sampai dengan ayat 10 ya. Dari ayat 9 sampai dengan ayat 10. Kepada Allah mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya, hikmahnya untuk kita semua. Terima kasih.